Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-qiyamu, berdiri. Min awal taharrumi, dari mulai awal takbiratul ihram. Ijma'an, ini kesepakatan para ulama. Fil fardhi, di dalam sholat fardu, termasuk kedudukan fardu walau nadzaran, walaupun nazar. Wa kifaiyan, dan fardu kifayah. Wa suratan, secara gambaran. Ya, apa fardu secara gambaran? Ka sholati sobiyin wa mu'adatin, seperti sholat anak kecil dan sholat orang yang mengulangi. Lakinnahu, tetapinya, la mutlakon, tidaklah mutlak, bal bin nisbati, tetapi secara nisbah, secara penyandaran. Sholat ngulangi untuk bantu orang lain agar jangan sampai sholat sendiri. Ini jumlahnya sama, niatnya sama, semuanya tidak ada bedanya. Sudah sholat duhur, mu'adat duhur, ya usolli fardhu duhri mu'adatan, tidak ada usolli fardhu duhri arba'a raka'atin. Iya, karena apa ya, memang gitu, untuk gambarannya itu, gambaran dari fardu. Lil qadiri, untuk orang yang mampu, alaihi, atasnya, berdiri. Walau bi ujratin, walaupun dengan membayar. Maksudnya limu'inin, untuk orang yang membantu berdiri. Asalkan fadulat, lebih, itu ongkos, amma yu'tabaru, dari apa-apa yang disimpulkan, fil fitrati, di dalam masalah zakat fitrah, yaitu ada kelebihan kebutuhan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia tanggung. Au bi'ukazin, atau dengan menggunakan tongkat. Fa in ajaza, maka jika dia tidak mampu, bi an lahiqathu, dengan sekiranya mengikutkan kepada dia, masyaqqatun syadidatun, kesulitan yang amat sangat, la tuhtamalu adatun, yang tidak bisa menanggung secara kebiasaan. Wa illam tubih at-tayammum, walaupun tidak boleh tayamum. Ini udzur, tapi udzur ini tidak boleh untuk tayamum, tetap boleh untuk sholat duduk, itu maksudnya. Misalnya apa? Kadaurani ra'sin, seperti pusing kepala. Pusing kepala itu bukan udzur untuk supaya boleh tayamum, tapi merupakan udzur untuk diperbolehkan yang namanya sholat dalam keadaan duduk. Nah, sekarang kalau bisa menghilangkan kekhusyuan, ya Pak. Wahal, dan apakah al-mudhibatu, yang menghilangkan lil khusyu'i, untuk khusyuk itu syadidatun, suatu yang keras, artinya kesulitan yang keras yang bisa menghilangkan khusyuk itu. Qala Ibn Hajar, la, Ibn Hajar mengatakan enggak. Kalau untuk bisa menghilangkan khusyuk, misalnya kalau dia berdiri akan kakinya gemeter gitu, tapi masih bisa nanggung dia, tapi ditakutkan bisa menghilangkan khusyuan gitu, tetap harus berdiri gitu. Wa Romli, na'am, Imam Romli mengatakan iya. Artinya Imam Romli mengatakan bahwasannya boleh untuk sholat dalam keadaan duduk karena merupakan kesulitan yang berat gitu. Bal qala Syarqawiyu, bahkan berkata Asy-Syarqawi tambah apa ini lebih mendalam lagi.
al-mudhibu li kamalihi. Nah, itu yang menghilangkan untuk kesempurnaan khusyuk. Itu merupakan syadidatun, sesuatu udzur yang berat. Ya apa dia? Waqafa mun, keliru itu. Waqafa munhaniyan. Waqafa munhaniyan. Ha nun ya. Dia berdiri dengan melengkung, faqaidan, maka dia duduk atau duduk maksudnya gitu. Fa'ala jambihi, maka dia tidur atas lempengnya. Famustalqiyan, maka dia terlentang. Wa yarfa'u ra'sahu qalilan. Jadi kalau terlentang, dia mengangkat kepalanya sedikit. Liyatawajjaha, untuk menghadap lil kiblati, ke arah kiblat. Fa in ta'adzara, maka jika uzur, fabil akhmusaini, maka jika uzur dia menghadapkan kaki, bagian kaki yang tidak menempel ke bumi. Wayumi'u, dan dia merunduk bira'sihi, dengan kepalanya. Lirruku'i wasujudi, untuk ruku', untuk sujud, tapi sujudnya akhfadha, lebih merunduk. Kalau tidak bisa, thumma bitarfihi, kemudian dengan matanya. Fa'ilam yakdir, maka jika tidak mampu dengan matanya, ajral arkanal fi'liyata, memperjalankan rukun-rukun pekerjaan, ala qalbihi, di dalam hatinya. Wa kadza, seperti itu juga al-qauliyatu, memperkerjakan dalam hatinya rukun perkataan. Ini ataqola, jika menjadi terikat lisanuhu, lesannya. Wa syartuhu, dan syaratnya. Al-i'timadu ala qadamaihi, syaratnya berdiri. Al-i'timadu, penyandaran, ala qadamaihi, atas kedua kakinya, bukan gantung. Wa nasbu faqari dhahrihi, dan penegakan tulang punggungnya. La raqabatihi, tidak tulang lehernya. Wala yadurru, dan tidak apa-apa, istinaduhu, penyandarannya, lima, untuk apa-apa, lau rofa'a, jika dia mengangkat, au lau rufi'a, jika diangkat itu yang menyandar, sakoto, dia akan jatuh. Tidak apa-apa, bersandar kepada mobil. Kalau mobil tadi itu dijalankan, dia akan jatuh. Tidak apa. Lakinnahu, akan tetapinya, yukrohu, makro, bersandar kepada sesuatu, apabila diambil dia akan terjatuh. Ka'ala dhahri qadamaihi, seperti di atas dohir bagian atas, qadamaihi, kedua kakinya. Wayar kaul qa'idu, maka ruku orang yang duduk, muhadhiyan, sejajar, bira'sihi, dengan kepalanya. Ma guddama, apa-apa di depan, rukbataihi, kedua lututnya. Wal afdalu, dan yang afdal, ayyuhadhi maudhi'a sujudihi,
sejajar tempat sujudnya untuk merunduknya itu. Jadi kalau untuk orang yang ruku dalam keadaan duduk, kepalanya sejajar dengan bagian depan dari kedua lututnya, harus di depannya. Tapi afdolnya sejajarnya di tempat sejajar dengan tempat sujudnya, untuk merunduknya sejajar dengan tempat sujudnya. Wa yusannu wad'u yadaihi. Nah itu. Wa yusannu dan disunahkan wad'u yadaihi, peletakan kedua tangannya ba'da taharrumi, setelah takbiratul ihram. Tahta sodrihi, di bawah dadanya. Wa fawqa surratihi, dan di atas pusarnya. Wa kadza, dan seperti ini ba'dal qiyami, setelah berdiri, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Wasujudu, dan sujud. Bagababa, dan dia memegang ku al yusra, pergelangan kiri, wa awalus sa'idi, dan awal lengan bawah, pucuk lengan bawah. Bukan yang sejajar siku, tapi yang sejajar dengan pergelangan tangan. Wa ba'da rusghin, dan sebagian rusghin. Rusghin yaitu antara tulang ini, tulang mentong ini. Tulang yang sejajar dengan ibu jari, sejajar dengan jari kelingking. Bikafil yumna, dengan telapak tangan kanan. Bukan megang gini, tapi megang di awal sa'id. Sa'id itu lengan bawah. Di awalnya itu gini, bukan di awal di sini, tapi di awal yang awal dari pergelangan. Letaknya di bawahnya dada, di atas pusar. Berarti antara dada dan pusar. Wa nadhara maudhi'a sujudihi, dan dia melihat tempat sujudnya. Walau indal ka'bati, walaupun dia sholat di hadapan Ka'bah. Wa fi sholati janazatin, dan di dalam sholat jenazah juga melihat tempat sujudnya. Wa a'ma, dan orang yang buta juga melihat ke tempat sujudnya. Illa, kecuali inda, ketika kalimat illallah. Ketika kalimat illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ketika kalimat illallah, fayanduru musabbihatahu, maka dia melihat jari telunjuknya. Wa du'aul iftitahi, dan membaca doa iftitah atau kabiro itu ba'da takbirati, setelah
takbir. Wa ta'awudzu, dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Wa yafutu bihi, dan hilang kesunahan bihi dengannya ta'awud. Apa yang hilang? Doaul iftitahi. Kesunahan doa iftitah akan hilang ketika seseorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaupun lupa, dia tidak sengaja, kemudian dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang kesunahannya. Atau wabi julusi masbukin, hilang juga kesunahan doa iftitah dengan duduk makmum yang masbuk. La bitakminihi, tidak dengan imamnya makmum, tidak dengan aminnya makmum, ma'al imami, bersama imam. Wa ta'minu, dan amin ba'dal fatihati, sunnah amin setelah baca fatihah. Wal jahru bihi, dan mengeraskan bihi dengannya amin, fi jahriyatin, di dalam sholat yang dikeraskan. Li qiraati nafsihi, untuk bacaan dirinya sendiri. Wa imamihi, dan untuk bacaan imamnya makmum. Idza sami'a, jika dia mendengarkan, minha, darinya itu bacaan, jumlatan, secara global, secara keseluruhan. Walaupun dia cuma dengarkan walabolin, tetap sunnah untuk mengucapkan amin. Dia tidak dengarkan mulai pertama, tidak dengarkan dari pertengahan, cuma dengarkan ketika baca walabolin, tetap sunnah untuk mengucapkan amin. Kama istaqarra bihi, sebagaimana menetapkan bihi dengannya, fi hasyiatil fathi, di dalam hasyiyah kitab al-fath. Wasukutu ba'da taharrumi, dan diam setelah takbiratul ihram. Allahu akbar, ukuran subhanallah, baru baca doa iftitah. Wal iftitahu, dan diam setelah iftitah. Wa bainahu, dan antara iftitah wa ana minal muslimin, berhenti dulu. Wa baina ta'awudz, dan antara akhir iftitah dengan ta'awudz. Wa bainahu, dan antara ta'awudz, wa bainal basmalati, antara ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ukuran subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Wal fatihatu, dan antara fatihah, wa amin, waladdallin, ukuran subhanallah, subhanallah, amin gitu. Wa amin, wa surati, dan surat. Setelah amin dengan surat. Wa suratu wa ruku'u, dan surat dan ruku'. Setelah baca surat menuju ruku'. Semuanya itu wa kulluha, semuanya itu diam, bigadri subhanallah, dengan ukuran subhanallah semuanya, illa, kecuali allati, yang ba'da amin, setelah amin,
fayutawwiluha, maka dia memanjangkan itu diam. Siapa? Imamul jahriyati, imam yang mengeraskan. Bigadril fatihati, dengan ukuran fatihah. Semuanya ukuran subhanallah, kecuali antara amin dari fatihah membaca surat. Apabila dia seorang imam, dia memanjangkan ukuran fatihah untuk memberikan kesempatan makmum membaca fatihah. Takbiratul ihram ke iftitah, iftitah ke ta'awud, ta'awud ke fatihah, akhir fatihah ke amin, amin ke surat, surat ke ruku. 6. Semuanya ukuran subhanallah. Kecuali akhir fatihah ke surat, akhir fatihah ke surat. Iya. Jadi ada 6. Takbiratul ihram ke fatihah, ke iftitah, iftitah ke ta'awud, ta'awud ke basmalah, kemudian fatihah ke amin, amin ke surat. Nah ini amin ke surat ukuran bacaan fatihah bagi imam. Surat ke ruku 6 itu. Surat ke ruku semuanya ukurannya subhanallah, kecuali antara amin ke surat. Wa yashtaghilu wa yashtaghilu, dan dia menyibukkan fi sukutihi, di dalam diamnya. Jadi kalau dia sebagai seorang imam, dia kan berhenti, tapi jangan berhenti tidak ada bacaan, karena dalam sholat itu disunahkan ada, kalau gerakan-gerakan yang wajib ya wajib, bacaan-bacaan yang wajib ya wajib dibaca. Selain itu jangan ada diam, atau jangan diam gerakan, atau jangan diam bacaan. Makanya ketika antara akhir surat ke surat yang lain itu dipanjangkan, otomatis imam diam, tapi jangan diam. Wa yashtaghilu, dan menyibukkan itu imam fi sukutihi, di dalam diamnya imam antara amin dan surat, bidzikrin, dengan zikir, au Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Yang paling bagus dengan membaca juga Fatihah itu imam, untuk memperkirakan selesainya Fatihahnya makmum. Ar-ruknur rabi'u, rukun yang keempat, qiraatu jami'i ayatil Fatihati, pembacaan untuk seluruh ayat-ayat Fatihah, au badaliha, atau penggantinya Fatihah, fi qiyamin, di dalam berdiri, ulu rokaatin, setiap rokaat, au badaluhu, atau penggantinya, fi fardin wa naflin, dalam sholat fardu dan di dalam sholat sunnah. Baik itu hifdzon, hafalan, au talkinan, atau dia ditalkin, au nadharon, atau melihat, fi nahwi mushafin, di semisal Al-Qur'an, illa lima'dzurin, kecuali untuk yang diuzurkan, lisabqi haqiqatin, karena pendahuluan hakikat, au hukman, atau secara hukum,
kazahmatin seperti berdesak-desakan sholatnya, wanisyanin atau lupa, wabut'i harokatin dan lambat gerakan, ka'alam yakum minas sujudi seperti dia tidak akan berdiri dari sujud, illa kecuali wal imamu raki'un, imam dalam keadaan ruku', au gharibu minhu atau imam mendekati dari ruku'. Fatasqutu kulluha, maka gugur semuanya Fatihah fil ula, di dalam masalah yang pertama, yaitu tidaklah bangun dari sujud itu makmum illa wal imamu raki'un, kecuali imam sudah ruku'. Wa ba'duha, dan gugur sebagian Fatihah fi tsaniyati, dalam yang kedua, yaitu tidak berdiri itu makmum dari sujud kecuali imam sudah mendekati ruku'. Kalau masih berdiri ya sudah bacaan, yang lainnya gugur. Karena apa? Karena terlambatnya karena udzur, terhitung masbuk, itu seperti masbuk. Wala budda, dan harus min dari antakuna qiraatuha, adanya itu bacaannya Fatihah bil basmalati, dengan menggunakan basmalah. Li'annaha, karena sesungguhnya basmalah minha, bagian dari Fatihah, kakulli suratin, seperti semua surat, ghaira baro'atin, selain surat baro'ah, surat baro'ah atau surat taubah. Surat taubah sebenarnya dikatakan baro'ah karena pertama kali ayatnya baro'atum minallahi wa rasulih. Li'annaha, karena sungguhnya baro'ah atau surat taubah itu nazalat, turun, atau nuzilat, diturunkan. Nuzilat, diturunkan itu surat baro'ah bisayfi, dengan pedang, artinya dengan kemarahan. Fatahrumu, maka haram Fatihah, maka haram basmalah awaluha, awalnya baro'ah, awalnya surat taubah, wa tukrahu, dimakruhkan, asna'uha, pertengahan baro'ah atau surat taubah. Wa inda Ramli, sedangkan menurut Imam Ramli, tukrahu awaluha, dimakruhkan awalnya, dimakruhkan baca basmalah awal surat, wa tusannu athna'uha, dan disunahkan membaca basmalah pertengahan surat taubah, ka'athna'i ghairiha, seperti pertengahan selainnya baro'ah. Ittifaqon, kesepakatan para ulama. Wa yushtaratu, dan disyaratkan ada musarifi, tidak ada pengarahan kepada yang lain. Kalau nawa, maka jika dia orang yang membaca Fatihah berniat biha dengannya Fatihah nahwa waliyin, sebagai seorang wali,
butuhkan baca Fatihah, kok kebarengan, dibarengkan juga dengan baca Fatihahnya dalam sholatnya, maka wajibat i'adatuha, wajib untuk pengulangan itu Fatihah. Bikhilafi, dengan perbedaan ma lau syakka, apa-apa jika dia ragu. Nah, ini sorif apa ndak ya? Sorif apa ndak ya? Oh ndak. Kalau ragu-ragu. Wa kaunuha, dan adanya itu Fatihah bil arabiyyati, dengan menggunakan bahasa Arab. Fa in ajaza, maka jika dia tidak mampu, lam yutarjam, tidak diterjemahkan, anha, darinya itu Fatihah, diganti dzikir yang lain. Allah Allah. Ada pertanyaan? Kalau lebih khusyuk dalam sholatnya itu merem daripada lihat. Enggak, makro. Makro. Karena memejamkan mata itu makro, kecuali kalau di sana itu ada sesuatu yang bisa membuat dia tidak khusyuk, misalnya gambar-gambaran dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang betul-betul di dalam sholatnya, mereka tadi itu tidak akan terpengaruh dengan apapun. Ya mungkin kalau masih tingkatan awam seperti kita, kalau ada gambar-gambaran gitu di tempat sholatnya itu, ya mungkin dengan memejamkan mata. Cuma aslinya memejamkan mata itu makruh, kecuali kalau memang ada uzur yang menyebabkan dia menghilangkan khusyuk. Di antara mereka di dalam kitab syarah Radhibul Haddad dikatakan kalau ada orang tadi itu, orang soleh, ketika akan sholat memerintahkan kepada anaknya untuk menabur rebana di sebelahnya dia. Untuk apa? Untuk menjaga dia terganggu apa enggak, khusyuk apa enggak sama Allah. Gitu. Untuk menjawab amin itu dengan pendek atau panjang? Ada 4 itu. Amin, amin, amin. Itu kalau amin itu dengan niatnya istajib lana, harus berniat untuk supaya diterima. Ya Allah, terimalah dari kita, untuk kita. Apa bacaannya? Amin, amin, amin. Itu Anda yang hafal itu, ada yang lainnya kok baca-bacaannya. Oke. Allah.